Pemirsa, sehari jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, pengamanan di depan gedung Mahkamah Konstitusi terus ditingkatkan hingga Minggu malam. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi, sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, pengamanan terus disiagakan di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat. Blokade pagar berduri pun dipasang di depan gedung MK, sementara kendaraan taktis Polri juga disiagakan. Rencananya pada Senin esok, sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. 8 hakim konstitusi terus melakukan rapat permusyawaratan hakim guna memutus perkara PHPU Pilpres esok. Lalu bagaimana dengan kondisi malam ini, pemirsa? Kita langsung bergabung dengan rekan Leo Chandra langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau langsung persiapan menjelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 esok. Selamat malam Leo, seperti apa kemudian persiapan untuk sidang pada esok hari? Selamat malam Agita Malika dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini pantauan kami dari depan gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saat ini sudah terpasang pembatas beton yang di atasnya itu terdapat adanya kawat berduri, di mana ini digunakan untuk mengantisipasi adanya aksi demonstran pada pengumuman hasil dari dua keputusan terkait perkara PHPU Pilpres 2024 yang dimana ini akan dilaksanakan pada esok hari Senin tanggal 22 April 2024 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lantai 2. Dari segi keamanan sendiri Agita Malika dan juga pemirsa, memang sampai dari tadi pagi hingga sampai saat ini memang sudah dilakukan apel oleh pihak kepolisian, dan nantinya juga dari kemarin juga sudah pihak kepolisian ini akan menyediakan pos dan juga kendaraan taktis dari pihak kepolisian yang guna untuk mengamankan untuk berjalannya hasil pengumuman besok. Dan juga informasi yang kami dapat dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Adi Arif, yang mengatakan bahwasannya sudah dikerahkan 4.458 tim gabungan dari TNI, Kepolisian dan juga Satpol PP, yang dimana nantinya ini akan dikerahkan ke sejumlah titik kerumunan dari aksi pendemonstran esok hari. Dan juga informasinya bahwasannya sebelumnya ini sudah ada aksi demonstrasi yang dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan kemudian Prabowo Subianto dalam hal ini juga menghimbau kepada 92,6 juta pendukungnya untuk tidak datang ataupun hadir untuk esok hari di Gedung Mahkamah Konstitusi, mengingat bahwasannya di adanya tindak-tindak kejahatan ataupun adanya yang dilakukan dari pihak lain untuk memprovokasi keadaan, sehingga memang keadaan ini tidak akan menjadi kondusif. Kemudian untuk memang sistem arus lalu lintas di kawasan ataupun di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini akan diberlakukan secara buka tutup, ini dilakukan secara situasional. Jika nantinya aksi demonstran ini membludak di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka nanti akan dilakukan penutupan dari Patung Kuda Jakarta Pusat hingga nanti ke Jalan Merdeka Barat. Mengingat bahwasannya untuk kawasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan dilakukan sterilisasi dan juga penjagaan dari pihak keamanan, yaitu TNI, polisi dan juga Satpol PP. Dan juga untuk pihak 01 dan juga 03 ini sudah mengkonfirmasi untuk kehadiran esok pagi, dan untuk paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto ini dikabarkan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, bahwasannya untuk persiapan esok hari ini sudah dilakukan dan hingga saat ini masih dilakukan rapat permusyawaratan hakim yang masih berlangsung. Dan secara teknisnya juga untuk sidang sendiri ini akan disatukan di dalam satu ruangan sidang yang sama, di mana untuk dua putusan ini akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada esok hari. Dan
yang sudah melakukan permohonan, yaitu dari Anies Baswedan dan juga kemudian Muhaimin Iskandar, dan juga pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo beserta dengan Mahfud MD. Dan Jumat kemarin juga Mahkamah Konstitusi sudah mengundang beberapa pihak terkait pemohon, kemudian pihak pemohon dan juga pemberi keterangan untuk mendaftarkan 14 orang yang bisa masuk untuk esok hari di dalam ruang sidang. Dan juga untuk PHPU Pilpres 2024 esok hari ini akan ditangani oleh 8 hakim konstitusi, di mana memang untuk informasinya bahwasanya Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme guna untuk meminimalisir adanya kebocoran hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke publik sebelum putusan MK ini akan diumumkan esok hari. Dan juga di mana Mahkamah Konstitusi juga sudah menyiapkan ruangan terbatas dengan akses khusus para hakim dan tidak boleh ada orang sembarangan di dalamnya. Dan kemudian ini tidak ada alat komunikasi apapun yang ada di dalam ruang sidang. Kemudian juru bicara Mahkamah Konstitusi juga memastikan tidak akan terjadi deadlock besok hari dan akan ada putusan yang juga akan diputuskan pada esok hari. Begitu Gita Malika kembali dari studio untuk laporan kami langsung dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih Leo Chandra, informasi langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.